Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar matematika kelas 9 ya. Pada video kali ini kita akan belajar buku LKS kalian tetap yang halaman, saya buka dulu. Nah, ya. Kita akan belajar halaman 17 ya, yang halaman 17. Nah, kemarin kalian sudah belajar mengenai sifat-sifat bentuk akar ya. Nantinya untuk sifat-sifat bentuk akar itu tetap akan digunakan pada pembelajaran berikutnya ya, yang berkenaan dengan bentuk akar. Oke, berikutnya selanjutnya pada pertemuan kali ini kita akan belajar ya, ini sama dengan yang di bukumu, yang di LKS kalian juga akan menyimak. Itu adalah operasi-operasi bilangan bentuk akar ya. Jadi kita akan belajar operasi bentuk akar, operasi bilangan bentuk akar, baik dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Begitupun juga menyederhanakan bentuk akar, atau kita bisa sebut memecah. Jadi akar itu tidak bisa, jadi angkanya tidak bisa diakar kalau belum dipecah ya. Salah satunya bisa diakar. Nah, kita yang pertama dulu saja, kita langsung masuk. Yang pertama kita akan masuk ke penjumlahan dan pengurangan. Kita lihat ya, di sini ada rumusnya atau bentuk umumnya untuk penjumlahan dan pengurangan. Untuk yang A ini adalah penjumlahan ya. Di sini dituliskan adalah B akar pangkat MA ditambah C akar pangkat MA itu sama dengan BC akar M pangkat MA. Artinya seperti apa? Artinya adalah jika kalian menemukan bentuk akar dengan hitungannya adalah misalnya jumlah ataupun kurang, jadi ini nanti syaratnya sama, baik yang jumlah maupun yang kurang. Suatu bentuk akar itu bisa dijumlah asal angka yang di dalam akar ini sama ya. Saya mau lihat antara A dan B, antara penjumlahan dan pengurangan, itu yang dihitung hanya angka yang di luar akar. Kemudian akarnya ini hanya menunjukkan bahwa dia jenisnya sama. Jadi jika akarnya A, ini A, maka B dan C bisa dihitung, dan akarnya ini tetap di belakang. Jadi diistilahkan seperti X ya. Jadi kalau misalnya 2X ditambah 3X berarti hasilnya adalah 5X. Jadi X-nya atau akarnya ini tidak berubah hasilnya. Yang berubah hanyalah angka di depan akarnya ya. Sama juga dengan pengurangan. Jadi yang dihitung adalah angka di depan akarnya, sedangkan fungsi dari akar adalah dia memberitahukan bahwa dia jenisnya sama, akarnya sama ya. Langsung saja ke contoh. Saya berikan contoh. Untuk contoh yang pertama ya. Nah, contoh yang pertama operasi bentuk akar. Nah, ini penjumlahannya, ini penjumlahan, ini pengurangan. Saya berikan contoh yang pertama adalah misalnya yang nomor 1. Ada 2 akar 3 ditambah 3 akar 3. Kamu yang pertama lihat adalah itu kuncinya adalah akarnya ini harus sama. Kamu lihat di sini akarnya sudah sama-sama 3. Berarti tinggal angkanya yang kita jumlahkan, angka yang di luar akar. Berarti 2 ditambah 3 adalah 5. Lah akarnya ini gimana, Bu? Akarnya tetap tidak berubah. Jadi diistilahkan bahwa akarnya ini digunakan untuk mengetahui jenisnya ya, akar 3 dengan akar 3. Seperti saya contohkan misalnya 2 akar 3 ditambah 3 akar 3, itu kalau di aljabar itu berarti artinya adalah seperti 2x ditambah 3x. X-nya kan tidak berubah, yang berubah kan angkanya saja. 2 ditambah 3 5x ya, sama dengan akar. Jadi kalau ditambah maupun dikurangi, akarnya ini harus sama ya, tapi akarnya ini tidak dihitung. Yang dihitung hanya angka di depan akar, angka yang tidak di akar ya. Jadi 2 ditambah 3 5 akar 3. Begitu juga dengan pengurangan. Kamu lihat berarti 5 akar 2 dikurangi 3 akar 2, akarnya sudah sama-sama 2, berarti tinggal angka di depan akar yang tidak di akar ini. Berarti 5 dikurangi 3 sama dengan 2 ya, akarnya tetap. Berarti ini sama dengan seperti kalau di aljabar 5x dikurangi 3x kan 2x. Berarti x-nya kan tidak berubah. Ini sama juga, akarnya tidak berubah. Yang berubah hanyalah angka di depan akarnya ya.
Jadi syarat untuk penjumlahan dan pengurangan sekali lagi itu akarnya harus sama. Paham ya? Kemudian tetapi akar ini tidak dihitung, hanya untuk mengetahui jenisnya saja sama. Tapi yang dihitung adalah angka di depan akarnya. Ya, 2 tambah 3 5, 5 dikurang 3 2. Akarnya tetap. Ini untuk pengurangan dan penjumlahan. Kemudian kalau nomor 3, kamu lihat nomor 3. Nah, di sana ditambah 5 akar 3 ditambah 2 akar 3. Ini tidak bisa dihitung. Jadi kalau ada soal, kamu sudah menemukan jawabannya sampai di sini, itu tidak perlu diselesaikan. Kenapa? Karena ini sudah beda jenisnya, ya. Jenisnya sudah berbeda. Jadi yang depan akar 3, yang belakang akar 2, tidak bisa. Berarti cukup berhenti di sini. Tidak boleh dihitung lagi. Jadi ini sendiri-sendiri. Jadi kalau di aljabar ini sama dengan 5x ditambah 2y. Kan tidak sama. Berarti cukup berhenti di sini, tidak perlu dihitung kembali. Kemudian untuk contoh yang nomor 4, ya, contoh nomor 4 misalnya seperti ini. 5 akar 12 ditambah 2 akar 3. Nah, kalau kamu ketemu seperti ini, jangan terburu-buru untuk menyimpulkan bahwa itu tidak bisa dihitung. Kenapa? Kalau kamu berkeyakinan itu tidak bisa dihitung, itu jika akar yang di dalam angka yang di dalam akar ini sudah mentok, tidak bisa dipecah, ya. Maksudnya dipecah apa? Disederhanakan menjadi perkalian yang salah satu angkanya itu bisa di akar. Contohnya seperti ini, 5 akar 12 ditambah 2 akar 3, ya. Kamu jangan terlalu terburu-buru bahwa ini beda, berarti ini tidak bisa diselesaikan. Tunggu dulu. Kenapa? Karena 12 ini masih bisa dipecah, 3 tidak bisa dipecah karena angkanya sudah sangat kecil. Tapi untuk 12 ini masih bisa dipecah. Caranya bagaimana? Berarti kita cari perkaliannya. 12 itu kan ada perkalian 6 kali 2 dan 4 kali 3. Nah, kenapa saya memilih yang 4 kali 3? Karena yang 6 kali 2 itu dua-duanya tidak bisa dikeluarkan akar. 6 di akar tidak bisa, 2 di akar juga tidak bisa. Maka dari itu saya memilih perkalian yang 4 dikali 3. 4 dikali 3, 4-nya bisa dikeluarkan. Nah, ini nanti yang tersisa adalah 3. Nah, temannya ini, lawannya ini ada akar 3, berarti nanti bisa dihitung. Kamu lihat, kita selesaikan dulu. Berarti 12 dipecah menjadi 4 kali 3, ya. Nah, 4-nya ini bisa keluar akar, berarti akar dari 4 berapa? 2. Berarti 5 dikali 2. Jadi setelah keluar ini dikalikan dengan angka yang di luar. Ya, jadi 5 kali 2. Nah, 3-nya ini tidak bisa diakar, berarti tetap berada di dalam akar. Ya, tetap berada di dalam akar, berarti 5 kali 2, 10. Akar 3, ini sudah sama semua, jenisnya sama, akar 3, akar 3. Berarti 10 ditambah 2 sama dengan 12. Akarnya 3 ini tidak dihitung, hanya untuk memberitahu bahwa ini jenisnya sama dan boleh dihitung. Berarti 10 ditambah 2, 12, akarnya 3 tetap. Ya, tidak ada perubahan. Kemudian saya berikan contoh berikutnya, misalnya seperti ini, ya. Ini dicampur, ya, antara penjumlahan dan pengurangan, ya. Kalau seperti ini boleh, ya. Jadi penjumlahan, pengurangan, perkalian itu boleh dicampur, atau ada hitungannya yang misalnya dicampur bersamaan, ini hitungnya tetap sama, ya. Jadi seperti hitungan biasa. Tapi perlu kita tahu bahwa kalau penjumlahan dan pengurangan itu syaratnya jenis akarnya harus sama. Beda lagi dengan pembagian dan perkalian nanti, beda. Tapi kalau penjumlahan dan pengurangan wajib jenis akarnya harus sama, baru bisa dihitung. Contohnya seperti ini, ya. 3 akar 2 ditambah 2 akar 3 dikurangi 2 akar 2. Nah, di sini ada satu jenis yang tidak sama. Lihat, yang ini kan sama, 3 akar 2 dikurangi 2 akar 2. Berarti yang bisa dihitung itu adalah yang ini, yang akar 2, karena jenisnya sama-sama akar 2. Berarti itu dihitung. Berarti 3 dikurangi 2 hasilnya adalah 1, akarnya 2 tetap, ya, akarnya 2 tetap. Nah, yang 2 akar 3 karena tidak ada temannya, ibaratnya teman yang sejenis, berarti dia akan tetap diam saja, tidak berubah apapun. Maka hasilnya adalah 3 dikurangi 2 hasilnya 1,
1 tidak perlu ditulis, berarti akar 2 ditambah 2 akar 3. Selesai. Seperti itu ya. Jadi yang bisa dihitung, pilihlah angka yang akarnya sejenis ya, untuk penjumlahan dan pengurangan. Contoh berikutnya yang nomor 6, kamu lihat. Jika ada bentuk seperti ini. Nah, ya. Ini kan beda semua, Bu. Berarti ini tidak bisa dihitung. Nah, sama dengan yang contoh nomor 4. Nomor 4 tadi, jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa angka ini tidak bisa dihitung. Kamu lihat bahwa angka di dalam akar ini besar. Berarti ada kemungkinan akar ini bisa dipecah. Kemudian silahkan pecah. Nah, kalau memecah, silahkan dikira-kira apakah ada hubungan lain dengan akar angka yang lain. Oh, ternyata di sini akar 2. Apakah kira-kira 18 ini ada yang 2 kali berapa ya yang satunya bisa diakar? Pikirkan seperti itu. Sama dengan 32. Jadi apakah ada yang nanti sisa akar 2, berarti 2 kali berapa yang satunya bisa diakar? Karena dalam soal itu biasanya kan memang sudah dibuat sedemikian rupa agar angka-angkanya ini punya hubungan ya. Jadi 18 ini saya pecah 9 kali 2. 9-nya ini kan bisa dikeluarkan akar. Saya tulis dulu 9 kali 2, ininya tetap. Kita memecah dulu yang di dalam akar. Jadi ini menyederhanakan dengan cara akarnya dipecah, dicari perkaliannya. 32 juga itu, berarti 16 dikali 2 ya. Jadi pilihlah ya, percuma kalau kamu memecah akar tapi tidak kamu pilih angka yang salah satu bisa diakar. Itu percuma. Jadi tidak ada hasilnya. Tapi kalau kamu memecah, berarti wajib diusahakan bahwa salah satu angkanya itu bisa dikeluarkan akar. Ya, paham? Kemudian 9, berarti ini 9-nya bisa dikeluarkan menjadi akar 9 berapa? 3. 2-nya tidak bisa, berarti tetap di dalam akar. Jadi akar 9 adalah 3, berarti angka yang di depan dikalikan dengan 3. Ini tetap karena tidak bisa diakar. Dikurangi, ini tetap masih menunggu hitungan yang lain. 16 dikurangi akar berapa? Oh, ternyata 4, berarti 4 dikali 3 karena 3 yang berada di depan akar ya. 2-nya tetap. Kemudian dihitung 2 kali 3 6 akar 2 dikurangi 4 akar 2 ditambah 3 kali 4 12 akar 2. Setelah itu baru kita bisa hitung, oh ternyata jenisnya sudah sama semua. Jadi akar 2 akar 2 akar 2. Berarti kalau jenisnya sudah sama semua, tinggal angka di depan akarnya yang dihitung. 6 kurangi 4 berapa? 2. 2 ditambah 12 berapa? 14. Akar 2-nya tetap ditulis. Ya, tidak berubah. Seperti itu. Jadi, saya ulangi sekali lagi, kalau ketemu penjumlahan dan pengurangan bentuk akar, itu hanya bisa dihitung jika jenis akarnya sama. Paham? Kemudian, jika menemukan angka di dalam akar itu masih besar, seperti ini, ya, jangan simpulkan bahwa dia jenisnya tidak sama. Silahkan dipecah terlebih dahulu dengan salah satu angka perkaliannya bisa dikeluarkan akar, ya, seperti itu. Itu untuk yang penjumlahan dan pengurangan. Sekarang kita masuk ke perkalian dan pembagian. Nah, seperti di bukumu, perkalian dan pembagian itu rumusnya seperti itu, seperti ini, atau bentuk umumnya seperti ini, ya. Jadi kalau perkalian misal seperti ini, nah B akar M pangkat A kali C akar M pangkat D akar pangkat M D. Nah, jika dikali adalah ini, kita akan menghitung semuanya. Beda dengan penjumlahan dan pengurangan, berarti akarnya ini hanya untuk menentukan jenisnya saja, tapi tidak dihitung. Yang dihitung angka di depannya akar. Tapi kalau perkalian, itu semua dihitung, baik perkalian maupun pembagian. Jadi, angka dikali dengan angka, B kali C, yang di dalam akar sama-sama dikali dengan yang di dalam akar, berarti A kali D. Sama dengan pembagian, berarti angka dibagi dengan angka, akar dibagi dengan akar. Ya, syaratnya adalah dia M, dia M. Berarti syaratnya adalah akarnya pangkatnya sama. Ya, langsung saja ke contoh. Contoh yang pertama adalah, ya, saya berikan contoh. Yang pertama nomor 1 adalah jika seperti ini pembagian 4 akar 8 dibagi 2 akar 2. Nah,
angka bagi dengan angka, akar dibagi dengan akar. Berarti 4 dibagi 2, akarnya dijadikan 1, 8 dibagi 2. Berarti berapa? 4 bagi 2, 2. 8 bagi 2 berarti akar 4. Ternyata akar 4 ini bisa dikeluarkan akar. Hasilnya berapa? 2. Berarti 2 dikali 2 hasilnya adalah 4. Nah, seperti ini. Ini contohnya. Contoh yang kedua adalah masih sama dengan pembagian. Nah, sama dengan yang awal tadi nomor 1. Jadi angka dibagi dengan angka, akar dibagi dengan akar. Jadi 9 dibagi 3 dikali, jadi dijejerkan seperti ini. 42 dibagi dengan 7. 9 bagi 3, 3. Akarnya berapa hasilnya? 42 bagi 7, 6. Jadi hasilnya adalah 3 akar 6. Kalau ini misal angkanya masih besar, Bu, bagaimana? Silakan dipecah. Ya, sama dengan yang tadi, menyederhanakan, kemudian dikeluarkan akar. Selanjutnya, jika kamu ketemu perkalian seperti ini, ya, jadi saya buat perkaliannya seperti ini aja. Nah, jadi kali ya. Jadi 4 akar 6 dikali 5 akar 2, ya. Berarti adalah angka kamu kalikan angka, akar kamu kalikan akar. Jadi 4 kali 5 20, akar 6 kali akar 12 hasilnya adalah akar 6 kali 2 hasilnya adalah akar 6 kali akar 2 maksudnya adalah akar 12. Jadi 6 kali 2 akar 12. Kemudian, nah, sama seperti yang Bu Ika katakan tadi. Kamu jangan cukup berhenti di sini. Kenapa? Kita lihat dulu angka yang berada di akar apakah bisa dipecah? 12. Oh, angkanya masih besar. Bisa dipecah menjadi berapa? 4 kali 3, ya. Berarti 4-nya keluar jadi angka 2. Kan berarti 2 kali 2 kan hasilnya 4. Nah, 3 tidak bisa di akar, berarti tetap berada di dalam akar. 4 kali 2, 20 kali 2, 40 akar 3. Jadi jawabannya ini, ya. Seperti itu. Jadi, tolong bedakan nanti kalau ketemu penjumlahan pengurangan, akarnya tidak dihitung. Dia hanya memberitahukan bahwa jenisnya sama, hanya itu saja, ya. Tapi yang dihitung angkanya. Tapi kalau akar dan pembagian itu angkanya dihitung, akarnya juga dihitung, ya. Kemudian berikutnya, kalau kamu ketemu soal seperti ini saya samakan dengan yang di bukumu, buku LKS, ya, yang ada di halaman, yang ada di halaman 19. Ini nanti tugasmu, halaman 19 nomor 3, yang nomor 2, ya. Yang 3B, ya, sama dengan yang ini. Contohnya adalah ini yang nomor 4. Kamu lihat, jadi 2 akar 3 dikali dalam kurung, jadi ini dalam kurung berarti sama dengan yang 3B yang ini. Nah, berarti dalam kurung. Nah, cara ngitungnya bagaimana? Jadi 3A 3B, ya, berarti sama dengan 3A dan 3B. Caranya adalah yang pertama adalah kamu kalikan dulu ini, jadi ini satu kelompok. Ini kamu kalikan dengan yang depan ini, berarti ini yang pertama, ya. Ini 1, ini 2. Nah, langkahnya seperti itu. Jadi yang pertama kamu kalikan yang depan. Nah, sekarang kamu kalikan. Karena di sini tidak ada angka, berarti kita anggap depannya akar 5 ini ada angka 1, ya. Jadi 2, ingat kalau perkalian dan pembagian adalah angka dikali angka, akar dikali akar. Berarti 2 kali 1, 2, ya, 2. Kemudian akar 3 dikali dengan akar 5, berarti akar 15. Ini selesai, baru kita kalikan yang belakang. Jadi kita panah ke belakang. Plus kali min hasilnya. Ini kan positif. Nanti positif kali negatif hasilnya dikurangi. Berarti negatif. 2 dikali 6 hasilnya 12, akar 3 dikali akar 7, akar 21. Kemudian, Bu, ini angkanya kan masih besar, apakah bisa dipecah? Silakan kita bayangkan, apakah akar 15 dan akar 21 ini bisa dipecah, ya.
yang salah satu angkanya bisa dikeluarkan akar? Tidak bisa. Kenapa? Karena 15 cuma 5 kali 3. Dua-duanya tidak bisa keluar akar. 21 7 kali 3. Dua-duanya tidak bisa keluar akar, ya. Maka dari itu ini cukup berhenti di sini saja. Ya. Oke. Kemudian ya, yang nomor 5. Nah, sekarang kalau kurungnya ini double, bagaimana perkaliannya? Banyak sekali ya akarnya, seperti kurungnya seperti ini. Ini seperti contoh soal yang nomor 3C dan 3CD. 3C dan D ya. Jangan lupa, ini berarti soal yang 3C dan D. Jadi ada dua kurung, dua-duanya dikalikan. Caranya adalah kamu lihat. Nah, caranya yang depan ini, jadi satu kelompok depan ini, yang pertama kamu kalikan sama-sama yang depan, tapi untuk kurung yang belakang ini. Jadi kelompok depan, yang angka depan dikalikan dengan yang depan, berarti ini 1 ya. Kemudian setelah ke depan, berarti yang depan masih yang depan, kamu kalikan dengan yang belakang, kelompok belakang ini. Terus ini kan sudah selesai mengalikan satu-satu, semuanya habis kan. Baru yang belakang ini dikalikan juga, berarti ini dengan yang depan, ini dengan yang di belakang, berarti urutannya 1 2 3 4 ya, urutannya seperti itu. Berarti kita hitung dulu, kita tulis yang urutan pertama. Jadi 2 akar 3 dikali 3 akar 2. 2 kali 3 hasilnya 6. Akar 3 kali akar 2 hasilnya akar 6. Ditulis. Kemudian kita ke yang kedua. 2 akar 3 dikali negatif. Jadi ini pengurangan 2 akar 3. Jadi kalau ini positif, ini negatif, dikalikan akan tetap menjadi pengurangan atau negatif seperti ini. Ya. 2 dikali 2 hasilnya 4. Akar 3 dikali akar 3 hasilnya akar 9. Berarti langkah kedua selesai. Berarti atau bisa saya tuliskan seperti ini. Berarti ini yang 1, ini yang 2, 3, ini 4 hasilnya. Ya, kalau kamu bingung. Jadi untuk yang kedua selesai. Yang ketiga positif berarti hasilnya tetap positif. 3 kali 3 9, akar 2 kali akar 2, 2 kali 2 4, berarti akar 4. Ini berarti yang ketiga. Yang keempat, ini positif, ini negatif. Hasilnya berarti pengurangan, tetap negatif ya. 3 kali 2 hasilnya adalah 6. Akar 2 kali akar 3 hasilnya adalah akar 6. Ini hasil untuk yang langkah keempat. Berikutnya adalah, nah ternyata di sini sudah ada angka yang sejenis, 6 akar 6. Ingat, ini sudah masuk pengurangan dan penjumlahan. Berarti akar hanya digunakan untuk menentukan jenisnya saja yang bisa dihitung ya. Ini sudah pengurangan dan penjumlahan ya. Jadi akar hanya menentukan jenisnya saja. Nanti yang dihitung adalah angkanya yang di depan akar saja. Berarti 6 akar 6, ini juga akar 6. Oh, akar 6 sama-sama akar 6. Berarti kita sandingkan. Nah, seperti ini. Jadi 6 akar 6 dikurangi, ini kan dikurangi 6 akar 6. Habis. Ya kan? Jenisnya kan sama, dikurangi ya habis. Bu, bukannya 0 akar 6. Loh, apapun kalau dikalikan 0 kan akar 6. Apapun dikalikan 0 kan 0 hasilnya. Jadi tidak pengaruh. Jadi langsung habis. Baik angkanya maupun akarnya habis ya. Karena dikurangi dengan yang sama. Kemudian yang belakang kamu lihat. Bu, ini kenapa bisa jadi 3? Kamu lihat ini. Akar 9 berapa? Ini minnya tetap dikurangi kan. Akar 9 berapa? 3. Berarti 4 dikali 3. Ditambah 9, akar 4 bisa. Oh, ternyata bisa. Berarti 9 dikali 2. Berarti negatif 4 dikali 3, negatif 12. 9 kali 2, 18. Kemudian dihitung, hasilnya adalah 6. Selesai. Itu nanti untuk mengerjakan yang 3CDE ya. 3CDE. Kemudian untuk contoh berikutnya adalah yang ini, nomor 6. 2 akar 3 dikurangi 2. Di pangkat 2 ini maksudnya apa? Ini sama seperti contoh yang 3, soal yang 3E seperti ini. Kalau pangkat 2 ini artinya apa ya? Artinya dia sama dengan yang contoh nomor 5 ini ya. Pangkat 2 berarti kan dia artinya
dikalikan sebanyak 2 kali ya, dijejer seperti ini. Ada 2 kurung karena pangkat 2, karena ada 2 kurung perkaliannya. Kemudian caranya sama persis dengan yang nomor 5. Jadi urutannya seperti ini, depan dengan depan, depan dengan belakang, belakang dengan depan, belakang dengan belakang ya. Jadi 1 2 3 4 ini urutannya. Berarti ini urutan pengerjaan nomor 1 2 ini 3 4 ya, seperti itu. Yang pertama berarti 2 akar 3 dikali 2 akar 3, 2 kali 2 4, akar 3 kali akar 3 akar 9. Berikutnya yang nomor 2, akar 2 akar 3 dikali negatif 2, berarti negatif 2 kali 2 4, akar 3 nya tidak ada lawannya, berarti dia tetap ya, tetap ditulis seperti ini. Kemudian ini yang ketiga, akar negatif 2 dikali 2 akar 3, negatif 2 kali 2 negatif 4, akar 3 tidak ada lawannya, berarti tetap. Kemudian yang paling belakang negatif 2 dikali negatif 2, hasilnya adalah negatif kali negatif positif, 2 kali 2 4. Setelah seperti ini bisa dikeluarkan akar menjadi 3, berarti 4 kali 3 dikurangi. Nah ini kenapa bisa 8 akar 3 Bu? Ini kan sejenis, ini 3, ini 3, berarti ini bisa dihitung. Berarti negatif 4, negatif 4, berarti min berapa? Min 8, akarnya tetap. Kenapa tetap? Ingat, ini adalah penjumlahan dan pengurangan. Akar hanya digunakan untuk jenis saja, tapi tidak dihitung akarnya, hanya angka yang di depannya saja. Berarti negatif 4, negatif 4, negatif 8. 4-nya tetap. Nah, setelah ini apakah bisa dihitung? Bisa. Ini kan belum kita selesaikan. 4 kali 3 saya hitung di atas. 4 kali 3 hasilnya adalah 12. 8 akar 3 tetap dikurangi 8 ya, ditambah 4 yang belakang ini 4 ya. Kemudian ini dihitung karena jenisnya sama, 4 ditambah 12 ditambah 4 hasilnya 16. Berarti 16 akar 8, 16 dikurangi 8 akar 3, selesai. Berarti sampai di sini selesai ya. Seperti itu caranya. Kemudian nah, kita masuk ke model berikutnya. Artinya adalah menyederhanakan bentuk akar. Berarti sama dengan sebenarnya sudah kita pelajari di depan tadi. Artinya adalah memecah akar menjadi 2 perkalian yang salah satu akarnya bisa diakar, bisa dikeluarkan akar. Berarti menyederhanakan bentuk akarnya adalah contohnya seperti ini. Ini sama seperti di LKS kalian. Akar 72 dikurangi akar 75 ditambah akar 48. Berarti ini silakan kamu pecah menjadi perkalian yang salah satu angkanya bisa diakar. Saya pecah ini. Akar 9 kali 3 dikurangi 75 adalah 25 kali 3. Ini panjang ya. 48 adalah 16 kali 3. Ya, seperti itu. Ini bisa diakar. 9 keluar akar jadi angka 3. 3-nya tetap. Berarti akar 3. 25 bisa dikeluarkan akar berarti 5. Tanda ditambah kurangnya jangan diganti ya. 3-nya tidak bisa dikeluarkan akar berarti akar 3. 16 bisa keluar akar jadi 4. Jadi 3-nya tetap tidak bisa dikeluarkan akar berarti tetap di akar. Nah, seperti ini. Setelah itu ternyata jenisnya sudah sama, 3 semua. Berarti hanya angkanya saja yang bisa dihitung. Ya, akarnya tetap hanya untuk menentukan jenisnya. Berkali-kali saya katakan bahwa jumlah dan pengurangan, penjumlahan dan pengurangan, akar itu hanya untuk menentukan jenisnya. Sehingga angka di depan akar bisa dihitung. 3 dikurangi 5, negatif 2, ditambah 4, hasilnya 2. Berarti 2 akar 3. Seperti itu. Contoh yang kedua, yang B. Nah, kamu ketemu bentuk akar kurung seperti ini. Ini caranya sama dengan tadi. Jadi yang depan dikali depan, depan kali belakang, belakang kali depan, belakang kali belakang. Seperti itu. Ini sudah saya nomori. Langsung saja kita hitung. Berarti 4 akar 3 dikali 3 akar 3. 4 kali 3, 12. Ini perkalian ya. Jadi akarnya juga dihitung. Akar 3 kali akar 3, akar 9. 4 akar 3 ganti yang belakang. 5 akar 6. Berarti 4 kali 5, 20. Akar 3 kali akar 6. Akar 18. Selanjutnya yang ini. Negatif akar 6 dikali yang depan. 3 ini kan tidak ada angkanya berarti ada 1. Angka 1 artinya. Berarti 3 dikali 1 berarti dikurangi 3
akar 16, akar 6 dikali akar 3 berarti hasilnya akar 18. Berarti saya urutkan, ini hasil 1, ini hasil kedua, ini hasil ketiga, ini hasil keempat, seperti itu. Kemudian yang belakang berarti ini 1, artinya 1, negatif 1 kali 5 berarti negatif 5, akar 6 kali akar 6, akar 36, 6 kali 6 36. Setelah ini, nah ternyata, nah ini sudah ada dua jenis yang sama. Ingat, ini sudah masuk penjumlahan dan pengurangan, berarti dilihat jenisnya. Kemudian ini berarti bisa dihitung 20 dikurangi 3 hasilnya adalah 17, belum saya tulis. Nah, ya, 17. Ini bisa dikeluarkan akar jadi 3. 12 kali 3 36 ditambah 17. Nah, 18 ini bisa dipecah menjadi 9 kali 2, ya. Kemudian 36, 6-nya keluar jadi akar 6-nya keluar 36 keluar jadi angka 6, berarti negatif 5 dikali 6, seperti ini. Kemudian ini 30, nah ini dihitung berarti ini 17 keluar akar menjadi angka 3, ya, 6. Nah karena ini sama-sama tidak diakar, jadi 30 dan 36 berarti kan bisa langsung dihitung. 36 dikurangi 30 hasilnya 6. Nah sekarang ini 17 dikali 3 berapa? Berarti 7 kali 3 21, 2, 51 akar 2. Nah selesai. Seperti ini jawabannya kalau kita menyederhanakan, ya, berarti memecah artinya. Nah seperti itu. Sekarang tugas kalian di rumah adalah, ya, tugas kalian di rumah adalah kalian mengerjakan tugas individu yang nomor 4, tugas individu 4 halaman 18 yang nomor 1 penjumlahan dan pengurangan. Ini berarti ini sudah kecil semua, tinggal dihitung, tidak perlu dipecah, ya, langsung dihitung. Kemudian yang nomor 2 juga sama. Nomor 2 ini dipecah terlebih dahulu, ya, dipecah, silakan dilihat pecahannya kira-kira berapa. Kemudian baru dihitung. Berarti ini seperti contoh barusan menyederhanakan tadi, ya. Seperti contoh yang ini tadi. Dipecah dulu. Ini juga dipecah dulu menjadi perkalian. Yang salah satu angkanya bisa diakar. Kemudian yang nomor 3, ini sama seperti contoh saya tadi, perkalian tadi. Sudah jelas. Untuk yang nomor 4, itu adalah 4A dan B saja, silakan kerjakan. Ya. Kemudian untuk yang nomor 5, itu silakan kerjakan untuk yang A, C, dan E, ya, silakan kamu kerjakan di rumah. Itu silakan jika ada pertanyaan silakan bertanya kepada Bapak Ibu guru, ya. Selamat mengerjakan, tetap jaga kesehatan, istirahat yang cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.